Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur kalau saat ini kami boleh ada di rumah Tuhan. Kami masih bisa datang ke rumah Tuhan, di mana saat ini ada begitu banyak orang yang merindukan datang ke rumah Tuhan, tetapi mereka tidak bisa karena dilarang oleh pemerintah, karena pandemi, karena gereja mereka masih harus ibadah secara online. Kami mengucap syukur kalau di Palopo, di gereja kami, Gereja Kristen Parousia, kami masih bisa ibadah secara offline, secara langsung, on-site di gereja. Terima kasih Tuhan. Kiranya Engkau menolong setiap kami, supaya kami sungguh-sungguh beribadah, sungguh-sungguh menikmati Tuhan, sungguh-sungguh merasakan kehadiran Tuhan di tengah-tengah kami. Dan kami tahu Tuhan sedang bekerja di tengah-tengah kami, menolong kami, menguatkan kami, menghibur kami, sehingga kami boleh kuat menghadapi kehidupan hari lepas hari yang tidak mudah ini. Kami percaya Engkaulah kekuatan kami, batu karang kami, sumber pengharapan kami, sehingga iman kami tidak akan pernah goyah ketika kami mengarahkan hati kepada Yesus Kristus terus menerus. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Hari ini firman Tuhan diberi judul terbuat dari apa? Terbuat dari apa? Maksudnya apa ini? Nah, nanti kita akan bahas ya. Saya akan baca firman Tuhannya dari 1 Korintus 3 ayat 10 sampai 17. Saya akan bacakan, Bapak Ibu mendengarkan dengan baik, karena kita akan membahas firman Tuhan ini hari ini. 1 Korintus 3 ayat 10 sampai 17, demikian bunyi firman Tuhan. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah, dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia, sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu ialah kamu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Jangan next dulu. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, dan mengerti. Yang paling penting kita membaca, sesudah itu kita mengerti. Setelah mengerti kita renungkan. Setelah renungkan kita lakukan. Nah, proses itu nggak boleh dipotong. Ya, kalau proses itu lengkap, maka kita akan berjalan sesuai firman Tuhan. Kalau tidak, bahayanya kita tidak akan bisa melakukan firman Tuhan. Oke, Bapak Ibu, next gambarnya. Ini adalah sebuah bangunan yang roboh. Saya ambil dari berita jakartadetik.com. Beritanya begini: sebuah bangunan ruko berlantai 3 di Matraman, Jakarta Timur roboh. Peristiwa itu terjadi sekitar pukul 11.30 tanggal 11 Februari 2020. Sengaja saya ambil ini, kenapa? Karena ini menceritakan peristiwa benar. Ada orang membangun ruko 3 lantai, tetapi ketika membangun karena dia bangunnya sedikit disambung, belum selesai roboh dan mencelakakan banyak orang di situ. Sebelah kanan kiri yang menyaksikan itu mengalami juga ketakutan ketika bangunan itu roboh. Kenapa bangunan ini bisa tiba-tiba roboh ketika sedang dibangun? Dan tukangnya juga masih di dalam situ lagi ngebangun. Jawabannya karena pondasinya nggak kuat. Pondasinya itu nggak kuat.
Sehingga ketika orang tukang membangun itu sedang bangun di atas, dia lupa di bawahnya itu nggak kuat. Terus bahan-bahan untuk membangunnya itu nggak bagus, bahannya nggak bagus. Sehingga ketika dibangun, kemungkinan roboh itu sangat besar. Ketika ada angin besar, ketika makin tinggi, apalagi rencananya bangun 3 lantai. Jadi robohlah bangunan itu. Saya kasih contoh lain. Bapak Ibu kalau ke Makassar yang suka nyetir atau bisa naik bus ya, kita melewati perjalanan cukup panjang ya. Kadang-kadang ada jalanan yang bagus, mulus, lancar, bisa ngebut. Seperti muka yang tak berjerawat kata Pak Henry, set gitu ya jalannya, lancar. Wow. Tapi ada jalan-jalan daerah tertentu yang geleduk. Bahkan ada kadang-kadang ada lubang, gitu ada lubang. Kenapa bisa begitu? Karena bahannya. Mungkin ketika proyeknya dibikin aspalnya nggak bagus, mungkin dikorupsi, mungkin yang jelas pondasi di bawah nggak kuat, bahannya nggak bagus, sehingga ketika ada hujan turun, ada mobil lewat bolak-balik di jalan itu, bolonglah dia, rusaklah dia dengan cepat. Ada yang bagus. Bapak Ibu pernah lihat peristiwa ketika bangun jalan tol di Surabaya, Suramadu? Apa yang dilakukan Pak Jokowi? Dia sidak malam-malam. Karena apa? Karena dia ingin memastikan bahannya itu sesuai dengan hasil yang mereka rapatkan. Tengah malam Pak Jokowi ke Suramadu, namanya jembatan Suramadu. Dia pakai alat bawa sama tukang proyeknya, dia ukur, dia pukul, dia ukur untuk memastikan ini bahannya itu bagus. Bahannya sesuai, supaya apa? Supaya ketika mobil pakai bolak-balik dalam jangka waktu berapa puluh tahun itu nggak rusak. Nah, sekarang pertanyaannya, apa hubungannya pondasi, bahan, pentingnya membangun, bahannya benar, kuat, dengan kehidupan orang Kristen dan firman Tuhan hari ini? Apa hubungannya, Bu? Saya nggak mau jadi kontraktor. Saya nggak mau jadi tukang bangunan, apalagi jadi kuli. Enggak, saya kuliah di Uncok itu maksudnya supaya saya nanti jadi kepala bank misalnya. Saya tidak suruh kita jadi tukang bangunan, enggak ya. Yang mau jadi tukang bangunan boleh gitu. Tapi hari ini ilmunya bukan belajar jadi tukang bangunan, bukan. Hari ini kita belajar tentang pentingnya membangun kehidupan orang Kristen. Saya ulangi. Hari ini kita belajar dari firman Tuhan pentingnya membangun kehidupan orang Kristen dengan benar. Seberapa penting? Sangat penting. Seberapa penting kita mengerjakan kehidupan kita? Sangat penting. Karena apa? Saya kasih tahu. Bapak Ibu ingat baik-baik. Saat ini kita hidup di dunia ini tuh tujuannya cuma satu. Tujuannya cuma satu, untuk kita persiapan supaya di sorga. Ada yang bilang begini, jangan ngomongin surga aja Bu, kita ini belum mati semua. Oke, kalau kita hidup sekarang sembarangan, ingat baik-baik, kita akan bertemu dengan Tuhan suatu saat nanti dan memulai satu kehidupan baru. Kalau Tuhan izinkan kita hidup di dunia ini, itu artinya kita sedang mempersiapkan rumah di sorga. Jangan pernah berpikir begini, ketika kita mati selesai hidup kita. Jangan. Kita harus diperbaharui pikiran kita. Yang benar itu adalah ketika kita masuk sorga, karena Yesus Kristus sudah mati untuk kita, jaminan kita masuk sorga itu Tuhan Yesus. Ketika kita masuk sorga, kita itu baru memulai kehidupan yang sesungguhnya. Kehidupan yang seperti apa? Kehidupan yang begitu diinginkan oleh semua manusia. Tidak ada air mata, tidak ada derita, tidak ada hal-hal yang begitu merusak kehidupan kita, yang membuat kita hari lepas hari itu kesal sama orang, atau kita sendiri jatuh bangun di dalam dosa. Tidak ada. Di tempat sorga itu tempat yang paling kita inginkan. Jangan pernah berpikir di sorga cuma nyanyi kerjaannya. Tidak Bapak Ibu. Takutnya yang suaranya fals merasa nggak mau masuk sorga. Tidak. Kita masuk sorga itu bertemu dengan Tuhan dan masih melakukan aktivitas yang begitu menyenangkan. Anak kecil pernah nanya ke saya, Bu, di sorga ada Barbie nggak? Saya bilang ada. Bukan berarti Barbie-nya dibawa ke sorga, tetapi ada mainan, ada sesuatu yang dia. Kenapa dia tanya Barbie? Karena dia suka sama Barbie.
Dia suka sama Barbie sehingga dia pikir kalau saya masuk surga nggak bawa Barbie, kemungkinan saya nggak mau masuk surga nih. Karena dia menyukai Barbie. Saya bilang ada. Karena di surga kita lebih dari bermain Barbie untuk anak itu. Kalau untuk saya masih surga saya nggak mau main Barbie. Apa yang kalian sukai saat ini? Paling suka apa? Ada yang bilang begini, Bu, saya itu kalau makanan enak ini ya, saya paling suka nyicip-nyicipin makanan kuliner. Bukan makan banyak, makanan yang berkelas katanya. Saya kalau ke restoran bintang 5 makanannya enak. Di surga ada nggak? Saya bilang ada. Kenapa saya jawab ada? Karena ketika dia makan makanan yang berkualitas, yang ini ya garamnya pas, kata Pak Henry, manisnya pas, ini pas, itu pas. Di surga itu ya semua makanan, semua hal yang kita nikmati itu sempurna, begitu pas. Nggak, aduh kasinan nih, aduh kemanisan nih, nggak. Semuanya enak. Terus ada yang bilang, terus kalau saya makan kolesterol? Nggak ada, minyak goreng nggak ada di sana yang bikin kolesterol. Karena semuanya begitu sempurna. Kenapa saya membahas hal ini Bapak Ibu? Karena banyak orang tidak mau memikirkan di surga itu seperti apa. Padahal itu harapan kita. Kalau kita tidak pernah memikirkan surga, terus untuk apa kita hidup? Untuk apa kita menjadi orang Kristen? Untuk apa kita melayani? Untuk apa kita sungguh-sungguh menjalani kehidupan kekristenan kalau kita tidak pernah membayangkan kehidupan di surga? Saya beri contoh lagi supaya kita semua mengerti dengan sederhana kerajaan Allah dan kerajaan surga. Pernikahan, saya beri contoh ya. Ketika orang memasuki pernikahan, seringkali pesta kan, minimal ada acara lah, makan-makan atau jadi ratu dan raja sehari kan, pakai baju bagus, pengantinnya, wah itu diidamkan ya oleh orang yang mau menikah. Dia menyenangkan sekali ketika jadi raja dan ratu sehari ya, ada yang 2 hari, ada yang 3 hari ya pestanya. Sekarang saya tanya yang sudah menikah, sesungguhnya yang paling memasuki pernikahan itu mengakhiri satu kehidupan atau memulai? Jawabannya memulai ya, bukan akhir. Jadi yang belum menikah jangan cita-cita kalau sudah menikah saya akan bahagia selama-lamanya, akan menjadi raja dan ratu selama-lamanya. Tidak. Mulai, itu baru mulai. Sama dengan kehidupan kekristenan. Kita ketemu Tuhan, masuk surga, itu memulai satu kehidupan yang indah. Kalau pernikahan beda ya. Kita memulai satu perjuangan yang berat, menjadi istri yang berkenan di hadapan Tuhan, menjadi suami yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan itu akan diuji selama kita hidup ini, bertahan kuat atau enggak. Terbuat dari apa bahan pernikahan kita? Terbuat dari pondasi apa ketika kita membangun pernikahan? Ketika kita mendirikan pernikahan kita, bahannya apa? Batu permata atau jerami atau kayu yang mudah terbakar? Itu gambarannya. Sudah tahu ya? Jadi sedikit gambaran. Oke, kita akan masuk pembahasan hari ini. Paulus mengatakan bahwa dia adalah seorang ahli bangunan yang cakap. Saya akan ulang baca ayat 1-nya. Bapak Ibu nggak usah buka. Sesuai dengan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Ada 3 hal yang Paulus sedang bagikan kepada kita melalui ayat hari ini. Yang pertama, sebagai kawan sekerja Allah, perhatikan dengan baik bagaimana cara kita membangun. Paulus sebagai rasul, Paulus itu rasul ya, rasul Tuhan Yesus. Kita semua imannya dibangun di atas rasul, bukan di atas hamba Tuhan, bukan di atas perkataan orang, bukan. Kita dibangun di atas firman Tuhan yang rasul-rasul Allah tuliskan di dalam Alkitab, yaitu Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, terutama Perjanjian Baru, rasul-rasul. Kalau Perjanjian Lama, nabi. Bapak Ibu, ketika Paulus bilang, aku sudah meletakkan dasar, dan kemudian kita yang membangun. Dengan apa bahannya? Beda-beda bahannya setiap orang. Paulus meletakkan dasar, yaitu Tuhan Yesus. Seberapa penting kita membangun kehidupan kita? Sangat penting. Karena kalau kita salah cara membangun, ingat tadi bangunan yang roboh, bisa roboh tengah jalan. Jangan heran kalau terjadi banyak perceraian. Jangan heran kalau anak bisa rusak, narkoba, bisa rusak karena
berkelahi sama orang tiap hari, anak ketika tumbuh besar menjadi pencuri, menjadi preman. Jangan heran, karena apa? Salah pondasi, salah membangun yang dilakukan oleh orang tua. Kalau anak, tanggung jawab orang tua. Ketika menikah baru orang tua bisa lepasin tanggung jawabnya karena dia sudah besar. Bapak Ibu, sebagai kawan sekerja Allah, Paulus mengingatkan kita, perhatikan dengan baik cara kita membangun. Penting sekali. Oleh sebab itu jangan salah cara membangun. Yang kedua, sebagai kawan sekerja Allah, dasar yang diletakkan dan menjadi pondasi ialah di dalam Yesus Kristus. Tidak ada dasar yang lain. Mengapa? Saya beritahu gambaran yang sederhana ya. Bapak Ibu, Yesus Kristus menjadi pondasi kehidupan kita, membangun apapun dalam kehidupan kita. Apapun. Saya beri contoh lagi, pernikahan yang paling gampang ya, karena kita semua di sini mengerti pernikahan itu seperti apa. Kenapa orang menikah? Untuk cari bahagia, Bu. Oke, kumpulkan jawabannya. Yang kedua, kan sudah berumur, masa nggak nikah-nikah? Apa kata tetangga? Masa ditanya, berapa umurmu? Kenapa belum nikah-nikah? Nggak laku ya? Atau kenapa tidak nikah-nikah? Mau kumpul kebo terus ya? Ada yang begitu. Atau kenapa nggak nikah-nikah? Jangan bikin malu orang tua. Nikah saja cepat, biar saya punya cucu. Saya pengen gendong cucu. Apakah itu yang menjadi dasar pernikahan kita? Kalau dasar pernikahan kita itu, tunggu saja waktu robohnya. Kita nggak akan punya pondasi yang kuat di dalam bangun pernikahan. Salah nggak? Punya maksud pengen gendong cucu, boleh. Pengen punya anak, boleh. Pengen bahagia, pengen supaya ada teman hidup, boleh. Tetapi itu tidak bisa menjadi pondasi dalam pernikahan. Satu-satunya yang menjadi pondasi di dalam pernikahan adalah Yesus Kristus dan firman-Nya. Kenapa Tuhan Yesus mengizinkan atau menggambarkan pernikahan itu seperti hubungan jemaat dengan Kristus di Efesus ya? Pernikahan itu digambarkan, hubungan suami istri itu digambarkan seperti jemaat dengan Tuhan Yesus. Siapa jemaatnya? Istri. Contohnya, gambarannya, Tuhan pakai gambaran supaya kita mengerti. Ketika menikah itu mau bikin apa? Mau cari bahagia seperti Cinderella, happy ever, forever, bahagia happily? Bukan, sama sekali. Yang sudah menikah pasti tahu, memasuki pernikahan itu adalah tempat paling efektif untuk membentuk kelakuan kita, untuk membentuk sifat kita. Yang belum menikah bilang begini nanti, Bu, saya tidak mau menikah. Sekarang saya tanya balik, kenapa tidak mau? Saya sudah lihat keluarga saya kacau balau, Bu. Saya sudah lihat yang menikah, bikin susah, tidak mau menikah. Bolehkah begitu? Salah juga. Kenapa? Orang boleh nggak nikah? Boleh. Dengan satu tujuan, ingin efektif di hadapan Tuhan, melayani. Kalau orang tidak menikah, kemudian dia melayani Tuhan, menjadi hamba Tuhan, menjadi misionaris, menjadi orang yang full time melayani Tuhan sungguh-sungguh tanpa beban, boleh. Seperti Paulus, seperti Tuhan Yesus. Lebih efektif. Tetapi kalau tidak mau menikah karena mau enak, mau nyaman hidupnya, punya uang banyak, jadi wanita karir, jadi orang yang hebat, sehingga tidak mau menikah, itu tidak boleh. Kenapa? Karena berarti orang itu tidak mau dibentuk oleh Tuhan. Pernikahan adalah tempat paling efektif untuk mengubah seseorang. Amin Bapak Ibu. Kenapa? Karena kalau sudah sekali menikah, tidak ada jalan mundur. Tidak ada kata perceraian di dalam kekristenan. Tidak ada. Walaupun ada ayatnya kecuali karena zina, tetapi itu kasus yang berbeda. Jangan sengaja cari gimana caranya ya supaya pasangan saya berzina. Ya sudah, saya jauh-jauh sama dia berbulan-bulan, bertahun-tahun, biar dia berzina sama orang lain, baru saya bilang, nah kau berzina, saya boleh cerai. Oh, itu lebih jahat lagi. Tidak ada kata mundur. Di dalam kehidupan pernikahan, saya kasih contoh yang simpel tuh pernikahan. Pondasi ke pernikahan kita hanya Kristus, hanya Tuhan Yesus. Apa yang disatukan Tuhan tidak dapat diceraikan manusia. Ketika kita mengalami pergumulan hidup hari lepas hari di dalam pernikahan, pandang pada salib, jangan lihat yang lain. Jangan dengar apa kata tetangga, jangan dengar apa kata para artis-artis yang kacau balau hidupnya.
Jangan lihat orang lain, jangan lihat tetangga. Lihat kepada Tuhan Yesus yang begitu setia, yang menginginkan jemaat tunduk kepada Tuhan dan sungguh-sungguh mengikuti Tuhan. Sebagai istri, seperti jemaat tunduk kepada Kristus. Sebagai suami, seperti Kristus yang mengasihi jemaat, yang rela memberikan nyawanya, bukan hanya uangnya, nyawanya pun dia kasih. Uang aja pelit, apalagi nyawa. Nah, sebagai suami, sungguh-sungguhlah. Jadi kalau membangun pondasi pernikahan itu, saya kasih contoh yang lain. Jangan pernikahan aja, Bu, kata yang belum menikah, jadi takut menikah. Jangan takut, pernikahan itu indah. Ya kan ibu-ibu? Amin, bapak-bapak, indah sekali, apalagi lagi pacaran. Aduh, luar biasa ya. Pernikahan itu efektif. Saya kalau tidak menikah dengan Pak Henry, saya kemungkinan besar, ini kemungkinan, karena bicara seandainya, kemungkinan besar saya tidak akan jadi hamba Tuhan. Karena menikah dengan Pak Henry, pagi siang sore firman Tuhan, kemudian dilatih, dididik, dan sama-sama efektif. Walaupun ya ada gesekan, ada persoalan, saya bisa bertumbuh. Belajar sabar, belajar tekun, belajar mengabdikan diri kepada Tuhan. Dan kalau saya tidak menikah, nggak punya anak, mau dari mana Fani dan Vena? Dan saya percaya kalau Tuhan mengizinkan kita menikah, kita pasti bertumbuh di situ. Entah itu karakternya berubah, sifat kita berubah, dan tekunlah berada dalam pernikahan. Saya beri contoh yang lain. Untuk apa kita berbuat baik? Kalau pondasi kita salah, bahaya. Ada orang bilang gini, saya berbuat baik Pak, Bu, supaya toh orang lain juga baik ke saya. Oke, kumpulin jawabannya. Saya berbuat baik Bu, karena saya takut sama orang itu. Kalau saya tidak baik toh nanti dia jahat sama saya, bagaimana? Oke, kumpulin jawabannya. Benarkah pondasi itu? Saya bilang salah. Tetot begitu ya kalau ada kuis. Salah. Pondasi di dalam kita berbuat baik adalah Yesus Kristus. Tidak boleh yang lain. Kenapa saya berbuat baik? Karena Tuhan Yesus sudah baik buat saya. Apa buktinya? Ini buktinya, salib. Apakah dia tidak baik dengan menyerahkan nyawa bagi kita? Apakah dia tidak baik dengan menyerahkan anaknya yang tunggal untuk kita supaya kita bisa masuk surga? Kalau kita tidak bisa berbuat baik kepada semua orang termasuk musuh, kemungkinan besar kita belum mengalami kasih Yesus, salib Tuhan Yesus di dalam hidup kita. Kalau kita sudah mengalami kasih yang besar, kalau kita seharusnya tahu layaknya kita dicemplungkan ke api neraka, tapi oleh karena Yesus mati buat kita ketika kita masih berdosa, dan hanya karena kita percaya kepada Dia kemudian kita diberi jaminan keselamatan, masa kita tidak bisa mengasihi suami, tidak bisa mengasihi istri, tidak bisa mengasihi anak, bahkan masa kita tidak bisa mengasihi musuh kita yang mungkin tidak seperti mereka, tidak sampai salibkan kita kan, paling buang muka, buang ludah, kadang-kadang nggak pernah kena juga kan, atau mungkin mengatai di belakang saja, tidak apa-apa, paling sakit hati dikit nggak apa-apa. Tuhan Yesus saja begitu menderita untuk kita, sampai Tuhan Yesus itu memberi perumpamaan pengampunan itu seperti orang yang hutangnya besar, kemudian datang kepada seseorang dan diampuni dosanya. Dia keluar dari ruang pengadilan, ada orang berhutang sedikit sama dia, dia nggak ampuni. Dia baru saja keluar dari pengadilan yang hutangnya dihapuskan. Hutang yang begitu besar, kalau dihitung secara duit itu triliunan, kalau dirupiahkan, saya pernah menghitung. Diampuni, udah kamu nggak sanggup bayar toh, udah diampunilah, udah keluar pengadilan, bebas, wih dosanya, bukan dosa, hutangnya bebas. Baru keluar sedikit, baru keluar, ketemu sama orang hutang cuma sedikit, dia cekik orang itu, bayar hutangmu katanya. Dia lupa bahwa dia baru diampuni, baru dia dihapus seluruh hutangnya. Baru keluar sedikit, dia cekik orang yang hutang sedikit, bayar hutangmu katanya. Apa yang terjadi? Orang yang ngampuni hutangnya, ada orang ngelapor, kamu tadi baru ngampuni ya hutangnya, itu baru dia keluar dari sidang ya, dia cekik orang itu. Apa yang dilakukan tuannya? Camplungin dia ke neraka, ke penjara. Nggak jadi. Itu artinya apa? Kalau kita sudah menerima pengampunan yang besar dari Tuhan, kalau kita saja yang harusnya dicemplungin ke neraka ya, diampuni dosanya,
Masa kita tidak bisa mengampuni orang yang terlihat? Masa kita tidak rela mengampuni? Walaupun proses ya Bapak Ibu, memang tidak gampang. Saya bilang tidak gampang, tapi kita mau. Yang penting mau. Proses, saya mau Tuhan. Memang sulit mengampuni, tapi saya mau. Nah, itu namanya membangun pondasi kekristenan di atas dasar Kristus. Jangan bangun kehidupan kita, kekristenan kita di atas dasar perkataan orang, penilaian orang, bahkan perkataan orang tua. Kalau tidak sesuai dengan firman Tuhan, ya kalau sesuai diturutin, ya. Tetapi dasar yang benar yang membuat kita tidak pernah goyang adalah Yesus Kristus. Saya beri contoh lagi supaya kita sungguh-sungguh memahami. Next ya ayatnya ya. Di Efesus 2 ayat 10 tadi nats pembimbing kita. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus, tidak di luar Yesus. Ingat, Dia adalah firman, pada mulanya ada firman, firman bersama dengan Allah, dan firman itu Allah. Dunia ini masih kosong, Allah menciptakan kita. Kita diciptakan di dalam firman Tuhan yang hidup, yaitu Tuhan Yesus. Kalau kita sudah menerima Tuhan Yesus, kita menerima keselamatan di dalam Dia, next stepnya kita membangun kehidupan. Membangun kehidupan di dalam Kristus. Kenapa? Karena di dalam Kristuslah berkat rohani akan diberikan kepada setiap orang yang berharap kepadanya. Di luar Kristus nggak ada jalan, nggak ada berkat rohani, nggak ada kerajaan sorga, nggak akan ketemu kepada Bapa di sorga kalau tidak melalui aku, kata Tuhan Yesus. Nggak ada. Kalau kita sudah menerima Tuhan Yesus, kita diselamatkan. Apakah berhenti? Tidak. Kita membangun kehidupan bersama Tuhan Yesus. Apa bahannya? Kalau next, Paulus di ayat ini saya ulangnya bacakan ya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Nah, ini bangunannya. Ini bahan bangunnya. Setelah Kristus jadi fondasi, bahannya apa ini? Entahkah orang membangun di atas dasar ini, yaitu Tuhan Yesus itu dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Bapak Ibu, di sini digambarkan ya, emas, perak, dan batu permata. Ada dua model ya dibangun orang. Mau emas, perak, permata itu yang kuat. Itu yang tidak mudah terbakar. Emas itu makin dibakar makin bagus, makin murni. Tetapi kayu, rumput kering, dan jerami itu kalau dibakar nggak bentuk kayu lagi, bentuk arang, hitam, kepake habis. Apalagi rumput kering dikumpulin dibakar habis. Jerami juga habis. Kapan kehidupan orang Kristen diuji? Ketika masih di dunia ini dan ketika ketemu Tuhan nanti. Kalau di dunia kelihatan, ketika kita kembali lagi, saya kasih contoh yang jangan nikah, yang berbuat baik tadi. Kalau dasar kita berbuat baik, saya mau buat baik, Pak, Bu, bagus, jadi orang Kristen baik. Tapi supaya saya dibaikin lagi. Kalau saya kasih dia 1, siapa tahu dia kasih saya 2. Kalau saya kasih dia 2, siapa tahu sekali waktu saya susah dia kasih 3. Memang kenyataannya begitu. Kalau kita baik sama orang, orang kemungkinan besar ya baik. Tapi, nah ada tapinya. Sering kali kita baik sama orang, orang itu nggak baik sama kita. Kalau peribahasa tuh air susu dibalas air tuba. Terus kita mulai emosi nih. Dasar, saya bantu dia lagi susah. Siapa yang bantu? Saya. Dia lagi susah, dia lagi saya. Tidak tahu diri, memang saya tidak mau lagi bantu dia. Nah, itu ketika ujian datang, ketika fakta tidak sesuai, impian tidak sesuai dengan realita, goyang nih. Tadinya berbuat baik, aduh, tadinya melayani, semangat, wih, ke gereja rajin. Begitu angin badai datang, ujian datang, hilang nih. Tidak lagi baik, tidak lagi melayani. Kenapa? Karena pondasinya salah. Bahan dasarnya salah.
Dia bangun kehidupannya di atas rumput kering. Ketika ada pencobaan, ada badai, ada persoalan, hilang nih. Nah, saya kasih kembali contoh berbuat baik. Kalau perbuatan baik kita pondasinya Kristus. Saya sudah percaya Tuhan Yesus. Yesus sudah baik buat saya. Saya harusnya masuk neraka, tapi karena Yesus mati buat saya bisa masuk sorga, dapat jaminan. Maka saya harus hidup baik-baik di dunia ini, karena saya persiapan ke sorga. Saya mau persiapan. Selama di dunia, karakter saya harus berubah. Kapan karakter sabar itu keluar? Ketika ada orang yang marah-marah ke saya, menghadapi persoalan yang sulit, ya harus sabar. Kapan penguasaan diri itu keluar? Ketika mungkin ada makanan yang banyak berlimpah di depan mata, pesta besar. Sementara saya sakit kolesterol. Nah, mumpung nih makan aja habuk, makan semua. Nggak keluar tuh penguasaan diri. Harus dikeluarkan penguasaan dirinya. Atau ketika nggak punya uang, apakah saya bisa menguasai diri untuk beli barang-barang yang nggak perlu, yang hanya sekedar buat menyenangkan hati saya, atau membeli keperluan yang penting? Itu muncul tuh penguasaan dirinya. Ketika ada persoalan di dalam hidup kita, itulah saatnya membuktikan bahannya apa ini dalam hidup kita. Kalau kita berbuat baik kepada orang, dasarnya adalah karena kebaikan yang sudah kita alami oleh Tuhan. Mau orang itu balas baik, puji Tuhan ya. Saya juga mau kok dibaikin lagi mau. Tapi tiba-tiba dia nggak baik nih, malah ngomongin di belakang. Malah kebaikan kita mungkin dikata-katain, ngasih oh cuma segitu. Kita udah ngasih, diomongin lagi, ngasih oh cuma segitu. Apa yang terjadi? Nggak masalah, nggak sakit hati. Karena apa? Karena saya berbuat baik, tujuannya bukan supaya dibalas baik, bukan. Tujuannya adalah karena saya melakukan firman Tuhan, karena saya sudah mengalami kasih Tuhan. Maka saya berbuat baik karena saya melakukan firman Tuhan, karena Tuhan menginginkan itu, sehingga karakter saya menjadi murah hati, sabar, lemah lembut, sehingga ketika ada orang jahat sama saya tidak balas. Kenapa? Karena Tuhan sedang mengizinkan peristiwa ini untuk menguji nih, bahan saya bagus nggak nih, bahannya emas, perak, permata, atau kayu, rumput kering, jerami yang mudah terbakar. Nah, itu kalau di dunia ini. Tapi kadang-kadang gak terlihat di dunia ya. Ada orangnya kelihatannya aman, tentram, hidup di dunia, kaya raya, tapi tidak kenal Tuhan, atau kenal Tuhan pun gak sungguh-sungguh. Tapi hidupnya seperti mapan, makmur, maju lancar, jaya, apa gitu ya. Kapan ujian itu muncul? Ketika hari Tuhan. Nah, saat itu tuh gak bisa lagi. Karena Tuhan akan uji dengan api, kelihatan setiap perbuatan kita selama ini. Apakah kita menjadi istri itu karena terpaksa atau karena Tuhan? Kita menjadi suami karena Tuhan atau karena takut mertua? Takut nggak dapat warisan? Kita menjadi anak taat kepada orang tua karena perintah Tuhan atau karena tunggu waktu pembalasan? Saya menikah, saya pergi dan saya tidak akan peduli sama orang tua lagi, atau saya akan membalas, saya akan tinggalkan. Saya menjadi mahasiswa atau menunggu waktu, kalau saya lulus itu dosen saya balas, atau saya tidak akan pernah ketemu, saya akan kata-katain dia, akan apa fondasi kita, apa tujuan kita? Sekali waktu akan diuji. Kalau tidak di dunia ini, ketika ketemu Tuhan nanti, ujiannya adalah api, dan saat itu kita akan melihat siapa yang terbakar, siapa yang tidak. Ini tidak bicara sorga neraka Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu lihat ayat berikutnya, saya akan baca ya. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Ayat 15, jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan. Tetapi seperti dari dalam api. Mau tes-tes? Diselamatkan dari dalam api? Tongnya dibakar, terus cemplungin kita ke situ tuh. Diselamatin, selamat. Tapi seperti dalam api, penuh dengan luka, babak belut, kelupas mata, babak belur. Mau? Tidak ya, jangan. Kita sudah diselamatkan di dalam Yesus Kristus. Jangan seperti dari dalam api diselamatkannya. Jangan. Kita harus menghadap Tuhan. Persiapkan diri baik-baik nih. Kalau masih ada sakit hati, buang, jangan disimpan. Kalau ketemu sama orang ini ngomongnya jelek terus, ngomongnya kasar terus, ngomongin orang terus, jangan dekat-dekat dia.
kalau tidak sanggup mempengaruhi dia. Kita bisa pengaruhi orang, kita bisa mendidik orang, mengajar orang. Tapi kalau kita bergaul melekat dengan orang itu, bukannya kita yang mempengaruhi dia, dia yang mempengaruhi kita, lama-lama kasih mundur dulu, jaga jarak. Beda ke suami istri ya, suami istri nggak bisa ya. Suami istri paling diam, berdoa, banyakin doa aja, banyakin doa. Jadi kalau konflik dalam rumah tangga itu ya, kalau berat doa aja yang banyak, doa, diam, doa yang banyak. Tapi kalau kita bergaul kehidupan hari-hari, kita pilih-pilih teman nih. Oh, ini teman ini membuat saya bertumbuh. Oh, di sini kalau ketemu dia ya, saya jadi bisa mengerti hidup ini seperti apa. Saya bisa mengerti kasih Allah. Saya bisa mengerti pergumulan di dunia ini. Oh, hati-hati di bagian ini supaya hidup benar. Mendekat nih sama dia, pasti kita akan bertumbuh bersama. Tapi kalau ketemu orang ini bawaannya ya, bicaranya porno terus, bicaranya selingkuh, bicaranya korupsi, ngata-ngatain terus, jelek terus. Pulang dari rumah, pulang ngobrol sama dia tuh bawaannya emosi aja. Jangan dekat-dekat, kasih jarak. Tapi kalau kita bisa pengaruhi dia boleh. Jangan begitu kau gitu, gini, begini. Kita jadi berkat bagi dia. Kalau kita bisa jadi berkat, kita menjadi terang dan garam bagi dia, itu bagus. Tapi kalau lama-lama dekat dengan dia, jadi kita yang rusak, tarik mundur diri dulu. Kuatin iman, baru bergaul lagi supaya bisa mempengaruhi dia. Oke, next. Yang ketiga, yang terakhir ya. Paulus hari ini berkata, sebagai kawan sekerja Allah itu sadarilah bahwa kita harus hidup dalam kekudusan atau dinilai benar. Kenapa saya kasih kurung dinilai benar? Sering kali sebagai orang Kristen ya, kita itu selalu cari kambing yang hitam. Kambing hitam itu selalu nyalain orang lain. Misalnya, Bu, bagaimana mungkin saya bisa jadi suami yang baik? Saya tuh sudah kerja, saya sudah punya perusahaan, uang saya banyak, saya sudah kasih istri saya. Tapi itu istri saya ya, seperti merecon, mulutnya tidak sanggup. Setiap kali ketemu dia, aduh Bu, saya ini ya kurang-kurang apa sebagai seorang suami. Nah, sekarang gini pertanyaannya. Dulu kau nikahin dia, kau tidak tahu kah? Tidak Bu, waktu nikah pacarannya bagus sekali. Berapa lama kau pacaran? 2 bulan Ji. Oh pantesan 2 bulan. Cepat sekali 2 bulan ya. Walaupun ya, saya kasih tahu, walaupun mau pacaran 10 tahun tetap bisa kaget-kaget. Bapak Ibu, setiap orang harus kedapatan dinilai benar oleh Tuhan. Apapun kehidupan kita, yang penting saya benar di hadapan Tuhan. Mau istrinya cerewet setengah mati, yang penting saya benar. Sebagai suami saya tetap mengasihi dia, saya tetap mencintai dia dengan baik. Jangan cari tergoda dengan yang lain yang lebih pendiam, kelihatannya pendiam ya, aslinya tidak. Nanti kalau sudah nikah sama yang lain juga sama Mi, semua perempuan sama. Suami juga begitu. Kalau melihat suaminya, suamiku malas sekali Pak, dia itu ya kalau tidur ngorok, cepat sekali tidur, nyenyak sekali, saya belum tidur dia sudah tidur, enak sekali hidupnya, bangun siang atau dia wah pokoknya ada aja. Kalau istri-istri ditanya mencari kelemahan suami yang paling cepat itu. Tapi kalau disuruh cari kebaikan suami, lama mikirnya apa ya, sepertinya tidak ada katanya. Bayangin ya, itu istri itu punya memori kejelekan tuh nyimpennya lama. Jangan ya. Tetapi prinsip sebagai seorang Kristen, kalau kita membangun di atas dasar pondasi Kristus, kita harus hidup di dalam kekudusan dan dinilai benar. Dinilai benar. Tuhan menilai itu bukan yang kelihatan loh. Kalau orang mungkin nilainya, ini rajin ke gereja, hebat, pelayanan, hebat, sering nyumbang, hebat. Orang bisa menilai packaging yang kelihatan saja, tapi Tuhan tidak. Tuhan menilai sampai kedalaman hati. Tuhan tuh mengerti motivasi kita ke gereja. Tuhan mengerti motivasi kita menyumbang, memberi, berbuat baik, atau di dalam pernikahan, atau dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan menilai sampai ke dalam hati. Mari Bapak Ibu, supaya kita dinilai benar oleh Tuhan. Apapun yang terjadi, apapun peran kita, pikirkan Tuhan saja. Perkataan Tuhan saja. Kalau Tuhan nilai saya benar, kalau Tuhan menganggap acung jempol, nah itu bagus. Walaupun ada 1000 like di Facebook kita, di Instagram kita, tapi kalau Tuhan dislike, bahaya. Tapi kalau Tuhan kasih jempol, semua orang dislike, tidak apa-apa. Karena nilai yang paling benar adalah di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, next.
Saya kasih ini kalimat terakhir. Bangunlah hidup di atas pondasi Yesus Kristus dan firman-Nya, jangan yang lain. Kalau kita sungguh-sungguh sudah percaya Tuhan Yesus, kita dapat jaminan keselamatan. Maka bangunlah hidup di atas dasar firman Tuhan dengan, Paulus katakan tadi, batu permata, emas yang tidak mudah terbakar. Apakah itu? Firman Tuhan. Kenapa gereja kita begitu? Pak Henry kalau PA bisa sampai ada orang yang tidur kan? Pak Henry kalau PA udah selesai, bangun. Itu tuh maksudnya apa? Maksudnya kalau firman Tuhan itu lama gitu. Belajar firman Tuhan itu lama Bapak Ibu. Seumur hidup kita belajar firman Tuhan. Kalau Bapak Ibu di gereja kita kan minggu ibadah, ada PA Selasa, ada GKTB. Sudah 3 sekarang Bu. Banyak ya. Tapi nggak cukup sebenarnya. Setiap hari kita belajar firman Tuhan. Setiap waktu kita merenungkan firman Tuhan. Setiap waktu kita berpikir bagaimana mengerti, memahami firman Tuhan. Seumur hidup. Kenapa kita harus lakukan itu? Karena kita sedang bikin bahan yang benar. Jangan ambil kayu, ranting, jerami untuk bangun kehidupan kita. Jangan. Pakailah batu permata yang kokoh, yaitu firman Tuhan, untuk membangun kehidupan kekristenan kita di atas dasar Kristus. Maka ketika kita pencobaan datang, ujian datang, masalah datang, santai. Karena apa? Karena pondasinya benar, kuat, kokoh, nggak goyang. Sehingga ketika kita bertemu dengan Tuhan, Tuhan bilang bagus. Ingat perumpamaan di Lukas, seorang Lazarus yang miskin. Bayangin, itu kenal Tuhan, miskin, badannya keluar borok lagi. Orang kalau ngelihat dia, kau pasti dikutuk Tuhan kau tidak hidup sesuai firman Tuhan kok. Dibilang begitu, pasti kalau kita nilai yang begitu. Tapi tidak, Tuhan gini, terbukti dari apa? Ketika dia mati, dia naik ke pangkuan Abraham. Dia berada di tempat yang Tuhan inginkan, di sorga bersama dengan Abraham. Bagaimana dengan orang kaya itu? Hidupnya makmur di dunia ini. Sepertinya dia diberkati Tuhan, Bu. Hidupnya aman-aman saja, nyaman, berbahagia, tidak ada persoalan, sehat walafiat. Ketika mati, masuk neraka dia. Kenapa? Karena dia tidak kenal Tuhan Yesus. Karena dia tidak punya bahan-bahan firman yang membangun hidupnya. Dia membangun hidupnya apa? Dari kata orang. Orang bilang apa buat anak muda? Cuman satu, kau harus berhasil nak, jangan bikin malu orang tua, kau harus kaya raya, kau harus sukses, cari istri yang cantik, kuliah yang tinggi, kau bisa jadi presiden. Sesudah jadi presiden tuh, mama jadi bangga. Nggak salah, jadi presiden bagus, kaya bagus, sekolah tinggi bagus. Tapi jangan itu pondasinya, jangan. Pondasinya Kristus. Kalau kau jadi presiden yang mencintai Tuhan. Kalau kau jadi kepala bank yang takut akan Tuhan. Kalau kau dapat istri cantik, didik istrimu baik-baik, jangan ngabisin uang. Kalau kau dapat suami yang ganteng, hati-hati. Itu banyak penggoda di luar. Jadi jaga baik-baik sesuai firman Tuhan. Nah, pondasinya itu Tuhan dan firman-Nya, jangan yang lain. Saya akan tutup dengan bangunlah hidup di atas pondasi Yesus Kristus dan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur kalau hari ini kami belajar firman-Mu, bahwa kami sudah diselamatkan di dalam Yesus Kristus, bahwa kami sudah mendapat jaminan bahwa kami tidak bisa ke sorga dengan kekuatan kami sendiri. Kami ini sesungguhnya orang-orang yang tidak layak. Tempat kami sesungguhnya di neraka Tuhan, karena pikiran kami jahat, hati kami jahat. Kadang-kadang kami tidak melakukan apapun demi pekerjaan Tuhan. Tuhan, ampuni kami. Kalau selama ini mungkin kami terjebak dalam situasi mengasihani diri secara berlebihan, atau kami tidak melakukan apapun sehingga kami merasa kami tidak berguna. Tuhan, ampuni kami. Tuhan, ampuni kami. Kami lupa bahwa Yesus Kristus sudah mati dan menyelamatkan hidup kami. Kami lupa bahwa pengorbanan-Mu di atas kayu salib yang membawa kami ke sorga, bukan perbuatan baik kami. Oleh sebab itu hari ini kami disadarkan, kami dibangunkan kembali untuk melihat keselamatan yang sudah Kau berikan bagi kami. Kami mau membangun kehidupan kami dengan kebenaran firman-Mu. Kami mau membangun kehidupan kami
dengan hal-hal yang tidak mudah terbakar, sehingga kehidupan hari lepas hari kami boleh bersuka cita, karena kami hidup sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Kami tidak mau dengar kata orang, kami tidak mau melihat apa yang diajarkan dunia ini, tetapi kami mau memandang hanya kepada Kristus dan firman-Nya. Oleh sebab itu, kuatkan dan teguhkan hati kami untuk setiap hari belajar firman-Mu, untuk sungguh-sungguh memahami firman-Mu, sehingga kami bisa kuat menghadapi ujian pencobaan selama di dunia ini. Dan terlebih ketika kami bertemu dengan Engkau, ketika kami diuji dengan api, kami tidak akan mudah terbakar, oleh karena kami membangun dengan hal-hal yang benar. Bapa di sorga, terima kasih kalau firman-Mu selalu mengingatkan kami, kalau firman-Mu selalu menguatkan kami. Kasihani jemaat-Mu Tuhan, hari lepas hari, setiap kami boleh kuat iman di dalam Engkau dan bertumbuh di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.